attendeth my way. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita persembahkan, kita dipersatukan oleh kasih-Nya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Aku mau bersorak-sorai hanya kepada Tuhan dengan segenap hati. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Saat teduh kita mulai. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan-Nya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Pujian nomor 29 ayat 1.
hukum Taurat bagi kita pada minggu ini, yaitu yang diambil dari titah kelima dan maksudnya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Pujian nomor 248 ayat 1 sampai 2. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihilah kami orang berdosa ini.
Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak lakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Pujian nomor 28 ayat 1. Pembacaan firman Tuhan epistel pada ibadah kita minggu hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Mari kita baca secara responsoria. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Pujian nomor 213 ayat 1 sampai 2.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara kita yang seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Kita mendengarkan warta jemaat atau titing HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 21 Banten, Minggu tanggal 3 Mei 2020. Warta yang pertama nama Minggu. Minggu Jubilate. Maroropolo Udibata Satok Tanoko. Bersorak-soralah bagi Allah, hai seluruh bumi. Psalmen atau Mazmur pasal 66 ayatnya yang pertama. Dengan topik Maroropolo Ma Udibata. Bersorak-soralah bagi Allah. Warta yang berikutnya. Ibadah kebaktian Minggu Keluarga. Sehubungan dengan situasi yang kita alami pada saat ini di pandemi virus corona, gereja kita HKBP Serang menghimbau kepada seluruh majelis dan jemaat supaya tetap melaksanakan ibadah kebaktian atau permingguan keluarga di rumah kita masing-masing, dan acara ibadah disediakan melalui media, YouTube, dan WhatsApp. Pada acara tersebut telah disediakan kolom persembahan keluarga untuk dapat diwartakan pada setiap minggu berikutnya. Persembahan tersebut dapat diserahkan melalui majelis atau sintua sektor atau ditransfer ke rekening kuliah. Warta berikutnya. Kebaktian keluarga di sektor. Sebagai pengganti kebaktian pertanggungan sektor yang kita laksanakan setiap bulannya, berhubung dengan pandemi COVID-19, maka dengan ini dihimbau kepada seluruh majelis dan jemaat supaya berkenan melaksanakan ibadah kebaktian keluarga di rumah kita masing-masing. Acara ibadah yang kita pakai dikirim melalui media, yaitu WhatsApp grup sektor kita masing-masing. Warta berikutnya, Panitia Posko Peduli COVID-19 di HKBP Serang. Melalui rapat perharo tanggal 18 April 2020, telah memutuskan untuk membentuk Panitia Posko Peduli COVID-19 di HKBP Serang, Resort Serang, dalam rangka pandemi COVID-19 dengan ketentuan. Yang pertama, panitia melaksanakan tugasnya selama pandemi COVID-19 ada di Serang dan sekitarnya, dan berkoordinasi kepada pendeta resort. Yang kedua, panitia mengadakan posko di gereja HKBP Serang yang melibatkan jemaat dari sektor 1 sampai dengan sektor 19. Demikian juga Naposo Bulung untuk mencari donatur atau sumbangan-sumbangan ke panitia untuk dapat disalurkan terhadap warga jemaat HKBP Serang yang terdampak COVID-19. Yang ketiga, masa tugas panitia berlaku sampai dicabutnya status pandemi COVID-19 oleh pemerintah pusat dan dinyatakan kondusif melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan diserahkannya pertanggungjawaban kepada pimpinan atau pendeta resort
setelah pemeriksaan audit internal gereja HKBP Serang. Diharapkan jemaat HKBP Serang berpartisipasi memberikan sumbangan berupa yang pertama, sembako dan alat pelindung diri atau APD seperti beras, mie instan, gula, minyak, masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Berupa dana atau donatur, yaitu uang cash atau ditransfer ke panitia melalui Bank BNI rekening nomor 0948127985 atas nama Bapak Jetro Nagaraja Sinaga. Sumbangan dapat diserahkan langsung ke posko di Gereja HKBP Serang atau panitia bersedia untuk menjemput ke tempat ataupun ke rumah para penyumbang. Untuk gelombang pertama pada hari Sabtu 2 Mei 2020, gereja kita melalui panitia akan menyalurkan sumbangan ke anggota jemaat 3 kepala keluarga per sektor melalui sintua sektor masing-masing. Demikian juga 10 kepala keluarga masyarakat di sekitar gereja HKBP Serang yang membutuhkan atau sangat berdampak terhadap COVID-19 tersebut. Warta berikutnya, persembahan ibadah kebaktian minggu, pertangyangan keluarga, persembahan bulanan, dan persembahan diakonia. Melihat keadaan keuangan gereja kita sampai minggu ini, melalui warta jemaat ini dihimbau kepada seluruh anggota jemaat dan majelis supaya berkenan menyerahkan persembahan ibadah kebaktian minggu, pertangyangan keluarga yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Demikian juga tanggung jawab kita ke pria melalui persembahan bulanan dan persembahan diakonia. Kiranya Tuhan selalu memberkati semua jemaatnya dalam kehidupan kesehariannya. Marilah memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui gerejanya. Warta berikutnya, tim multimedia HKBP Serang. Koordinator, Sintua M. Manurung. Anggota, Martin Tampubolon, Sabam Aritonang, Andre Manurung, dan Ayu Boru Si Morangkir. Warta keuangan dapat kita baca di warta jemaat yang sudah dikirimkan melalui WA sektor. Pelayan penuh waktu dan Majelis HKB Serang, Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bagi jemaat yang melaksanakan ibadah minggu hari ini. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi jemaat yang bersukacita, Tuhan memberkati agar bersukacita dalam Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini. Demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Pujian nomor 743 ayat 1 sampai 2. Thank you.
Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Horas, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini, saudaraku? Harapan kami, doa kami, kita sekalian tetap dalam lindungan Tuhan. Amin. Kabar baik, berita sukacita untuk kita pada hari ini, minggu ini, tertulis dalam kitab 1 Tawarikh, pasal 16 ayat 31 sampai 36. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepadamu yang kudus, namamu yang kudus, yang bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini disebut dengan Minggu Jubilate. Bersorak-soraklah kepada Allah. Marolopolo matu Jehovah. Ketika membaca nas dan mempersiapkan khotbah ini, saya berpikir dan sedikit ragu, saudara-saudara. Apakah di tengah situasi pandemi virus corona ini kita dapat merasakan sukacita? Kita dapat bersorak-sorak kepada Tuhan ketika kita mengingat banyak saudara kita yang menderita sakit, bahkan sampai ada yang kehilangan nyawa, kehilangan pekerjaan, tidak dapat berkumpul dengan saudara dan keluarga. Hari ini kita diajak untuk bersorak-sorak kepada Tuhan, untuk memahami pujian sorak-sorak kepada Tuhan. Firman Tuhan menyapa kita melalui sebuah pengalaman iman seorang hamba Tuhan, yaitu Raja Daud. Apakah alasan dan ukuran sukacita Raja Daud sehingga dia bersukacita, bersorak-sorak kepada Tuhan? Disebutkan, dicatat dalam nas kita, ketika tabut perjanjian Allah kembali ke Israel, ketika tabut perjanjian Allah dibawa dengan penuh sukacita kembali ke Israel. Saudara-saudara, ada apa dengan tabut perjanjian Allah yang disebutkan dalam nas ini? Tabut perjanjian merupakan simbol kerajaan Allah yang dibuat pada zaman Musa. Tabut ini berisi 2 loh batu hukum Taurat, 1 buli-buli emas berisi manna, tongkat Harun yang pernah bertunas. Tabut perjanjian ini adalah perintah Allah supaya dibuat dan ditaruh di dalam kemah yang kudus. Dalam pengalaman umat Israel, saudara-saudara, ada banyak peristiwa yang mereka alami berkenan dengan tabut perjanjian Allah ini. Kita boleh membaca nanti dalam kitab suci kita, ketika umat Israel menyeberangi sungai Yordan ke Kanaan. Sungai itu terbelah menjadi 2 ketika mereka membawa tabut perjanjian.
Orang Filistin menderita penyakit yang sangat parah ketika mereka merebut tabut perjanjian ini. Ketika Daud membawa tabut perjanjian ke rumah Obed-Edom selama 3 bulan, Tuhan memberkati keluarga itu beserta dengan segala yang dipunyainya. Ketika tabut perjanjian berada di depan umat, di depan bangsa Israel, maka semuanya musuhnya ditaklukkan oleh Allah. Saudara-saudara, ini adalah pengalaman iman yang dialami langsung oleh umat Israel, umat Tuhan, bersama-sama dengan simbol kehadiran Allah yang disebutkan dalam tabut perjanjian. Walaupun sebenarnya Allah juga pernah marah menghukum Uza karena mengulurkan tangannya ke tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah tabut yang suci sebagai tanda kasih setia Tuhan atas umatnya. Tabut perjanjian menjadi tanda kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Karenanya tabut perjanjian dalam nas ini dibawa kembali ke Yerusalem. Daud menyanyikan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan dan untuk kita renungkan saat ini adalah, apakah kita dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Adakah Tuhan, saudara-saudara, hadir di tengah-tengah penderitaan, pergumulan, dan kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini? Atau adakah kita merasakan Allah itu pilih kasih, tidak peduli dan tidak menjawab doa kita? Jangan salah, saudara. Dalam nas ini dicatat, bahkan langit dan bumi pun bersorak-sorak, laut dan segala isinya bergemuruh, pohon-pohon di hutan bersorak-sorak, memuji-muji Tuhan, bersukacita memuji Tuhan. Jangan lupa, jangan salah, saudara, Allah kita itu adalah Allah yang maha murah, maha pemurah dan panjang sabar. Dia tahu apa yang kita pergumulkan. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu setiap isi hati kita. Bahkan Alkitab mencatat rambut di kepala kita ini pun terhitung semuanya. Tuhan tahu jumlahnya. Lukas 12 ayat 7. Karenanya, apakah alasan dan ukuran untuk bersukacita, bersorak-sorak kepada Tuhan? Tidak lain, tidak bukan adalah karena Allah itu sendiri. Tabut perjanjian itu adalah simbol kehadiran Allah. Tetapi alasan kita untuk bersukacita bahkan di tengah-tengah semua kehidupan yang kita jalani adalah karena Allah itu sendiri. Karena Allah adalah sumber dari segala kehidupan yang kita terima. Kita diciptakan dan dipelihara oleh Allah sendiri. Bahkan di saat kita menghadapi penderitaan, Tuhan tahu dan Tuhan hadir di sana. Pada masa umat Tuhan Israel mendapatkan tabut perjanjian Allah sebagai simbol kehadirannya. Sekarang apakah yang menjadi simbol kehadiran Allah dalam hidup kita saat ini? Bapak, Ibu, Saudara, kita meyakini, kita percaya, kita tahu Allah yang kita kenal adalah Allah yang omnipresence, Allah yang hadir dalam semua ruang dan waktu. Tidak ada yang dapat membatasinya, tidak ada yang dapat mengekangnya, sehingga tidak dapat hadir bersama dengan kita. Sukacita kita bukan hanya ketika mendapatkan rezeki, atau ketika kita sehat, atau ketika kita kaya. Sukacita kita adalah Allah itu sendiri sebagai sumber dari segala materi yang kita dapatkan. Sering sekali, saudara-saudara,
mata kita tertuju kepada berkat-berkat yang kita terima, tetapi lupa kepada sang sumber berkat itu, yaitu Allah. Sering sekali kita terjebak melihat apa yang ada di depan kita dengan segala apa yang boleh kita dapatkan, tetapi lupa terhadap sumber berkat itu. Karenanya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah katakan Allah tidak peduli, Allah tidak mau tahu, Allah tidak menjawab doamu. Justru Allah hadir dan bertindak jauh dari apa yang kita pikirkan dan bahkan dari apa yang kita minta. Satu hal yang perlu kita renungkan adalah, adakah hati yang dapat merasakan dan mengetahui kehadiran Allah dalam hidup kita? Adakah hati yang bergemuruh seperti gemuruh lautan? Adakah hati yang bersorak-sorak seperti pohon-pohon di hutan, seperti langit dan bumi bernyanyi merasakan kehadiran Tuhan? Coba saudara, Bapak Ibu, cek kembali hati kita masing-masing. Lihat kembali, dengarkan kembali hatimu. Saya ingin menggambarkan sebuah analogi, saudara-saudara. Coba kita lihat handphone apa yang tercanggih saat ini. Kita mungkin katakan semua merek dan tipe handphone mempunyai kecanggihannya. Tapi saya mau katakan, secanggih-canggihnya handphone, alat komunikasi kita, kalau kita tidak ada keinginan untuk memakai handphone tersebut, menghubungi teman saudara kita, maka handphone itu tidak berguna. Atau kita mungkin asik sendiri bermain-main dengan handphone yang canggih itu, atau kita terlalu sibuk sehingga tidak mendengarkan deringan atau panggilan telepon. Itu menjadikan handphone yang tercanggih itu hanya sebagai barang yang tidak berguna. Demikian hidup kita ini, saudara-saudara. Sesungguhnya harus selalu tersambung dengan sumber kehidupan itu. Sebanyak-banyaknya berkat yang kita dapatkan, atau mungkin sebaliknya, sesulit-sulitnya kehidupan yang kita hadapi, ketika kita tidak bersama dan tidak tersambung dengan sumber hidup itu sendiri, kita tidak ada ubahnya seperti handphone yang canggih tetapi yang tidak berguna itu. Sejadul-jadulnya handphone kita, ketika kita dapat berkomunikasi dan membangun kebersamaan dengan saudara dan sesama, di sana ada sukacita dan damai sejahtera. Dan kita tahu, saudara-saudara, di mana ada damai dan sejahtera, di sana Tuhan hadir. Daud menjadi satu contoh bagi kita. Sekalipun dia seorang raja yang memiliki kuasa dan harta, mempunyai pasukan tentara yang luar biasa, namun dia tahu siapa sumber kekuatannya. Dia tahu siapa sumber hidup. Dia tahu siapa sumber segala berkat yang dia terima. Dia tahu kepada siapa dia meminta perlindungan dan kekuatan, yaitu kepada Allah. Karenanya panggilan Tuhan kepada kita hari ini, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, tunduk dan berserah kepada Tuhan dan bersyukur atas segala kehidupan yang kita terima. Karena di dalam rasa syukur itu, saudara-saudara, akan lahir iman yang mengaminkan segala karya pekerjaan Allah dalam hidup kita. Saya mengajak kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah wabah virus corona yang saat ini mewabah begitu dahsyatnya, bisakah kita merasakan seakan kita mendengarkan satu paduan kolosal antara manusia dengan alam semesta ini, antara manusia dengan pohon-pohonan, langit dan bumi dan lautan, menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan.
Coba dengarkan saudara-saudara. Bagaimana kita dapat mendengarkannya? Adalah ketika kita terlebih dahulu merasakan sukacita itu. Orang-orang yang bersukacita lah yang dapat mendengarkan nyanyian alam semesta ini. Orang-orang yang bersukacitalah, orang-orang yang bersyukurlah yang dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, baik di saat suka maupun duka. Hidup bersama-sama dengan Allah akan membawa sorak-sorai syukur dan pujian. Dalam segala situasi Tuhan tetap menyertai umatnya. Tuhan itu baik meski kita berada dalam masa-masa sulit atau bahkan seakan tidak mungkin kita lalui. Hari ini firman Tuhan tegaskan saudara-saudara, Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dari dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Karenanya, kita pun jangan pernah berubah. Jangan mau diubah oleh segala penderitaan yang kita alami, atau bahkan mungkin segala berkat yang kita terima. Tetapi selalulah setia dan taat kepada Tuhan. Selalulah bersyukur kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini semakin menguatkan kita. Sesungguhnya Allah hadir dan berdiam di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih atas firman. Kami diingatkan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah segala kehidupan yang kami hadapi, yang kami lalui, baik suka dan duka. Dengan rasa syukur itu Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan hadir, merasakan karya pekerjaan-Mu, bahwa Tuhan sungguh baik memberikan kami kehidupan ini. Karenanya Bapa, tolong kami, selamatkanlah kami di tengah-tengah pergumulan yang sulit yang kami hadapi. Selamatkanlah keluarga kami, kota kami, bangsa kami, bumi ini. Semuanya kami serahkan dalam tangan penyertaan-Mu. Ingatkan kami selalu Tuhan, bahwa sesungguhnya Allah hadir di tengah-tengah semua langkah orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terimalah doa kami ini hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Pujian nomor 435 ayat 1 sampai seterusnya. Dan kita mempersembahkan persembahan kita yang pertama dan yang kedua. Itulah sukacitaku.
Saya mengundang kita sekalian bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas mari kita.